Hai, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan prima dan jauh dari ancaman virus serta penyakit apapun ya. Mengingat saat ini sedang marak tentang mewabahnya virus novel corona. Virus novel corona menyebabkan wabah pneumonia di kota Wuhan, Tiongkok pada Desember 2019 dan menyebar ke negara lainnya hingga kini. Penyebab infeksi virus corona tersebut antara lain percikan air liur pengidap bisa dari batuk dan bersin, menyentuh tangan atau wajah orang yang terinfeksi, menyentuh mata, hidung, atau mulut setelah memegang barang yang terkena percikan air liur pengidap virus corona. Gejala yang timbul bila terjangkit virus novel corona bisa beragam, bergantung pada jenis corona yang menyerang dan seberapa serius infeksi yang terjadi. Berikut beberapa gejala virus corona yang terbilang ringan: hidung beringus, sakit kepala, batuk, sakit tenggorokan, demam, merasa tidak enak badan. Hal yang perlu ditegaskan, beberapa virus corona dapat menyebabkan gejala yang lebih parah. Infeksinya dapat berubah menjadi bronkitis dan pneumonia, yang menyebabkan gejala seperti demam yang mungkin cukup tinggi bila pasien mengidap pneumonia, batuk dengan lendir, nyeri dada atau sesak saat bernapas. Infeksi bisa semakin parah bila menyerang kelompok individu tertentu. Contohnya, orang dengan penyakit jantung atau paru-paru, orang dengan sistem kekebalan yang lemah. Hingga saat ini, belum ada vaksin yang dapat mencegah virus corona. Maka dari itu, langkah terbaik adalah mencegah penyebaran virus tersebut, yaitu menghindari berpergian ke Cina, menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan, terutama bila kamu beraktivitas di tempat umum. Rutin mencuci tangan dengan air dan sabun atau hand sanitizer yang mengandung alkohol. Tutup mulut dan hidung saat kamu batuk atau bersin. Jangan menyentuh mata, mulut, dan hidung sebelum mencuci tangan. Hindari berdekatan dengan orang yang sedang sakit. Jaga kebersihan benda yang sering disentuh dan kebersihan lingkungan. Semoga kita terhindar dari virus ini dan segala penyakit lainnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Saya Edi Rahmayadi, Gubernur Sumatera Utara, menghimbau kepada seluruh saudara-saudaraku, masyarakat Sumatera Utara yang saya cintai, agar tidak mudik, baik keluar dari Sumatera Utara maupun masuk ke Sumatera Utara. Ini bertujuan untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Saya mohon kepada saudara-saudaraku, ini untuk kebaikan kita bersama. Di situasi seperti ini, kita bisa bersilaturahmi dengan keluarga menggunakan video call, sosial media, atau teknologi lainnya. Tidak harus berkunjung ke rumah keluarga. Jadilah pahlawan untuk melindungi diri, keluarga, juga Sumatera Utara yang kita cintai ini. Saat ini, Sumatera Utara sudah meningkatkan status dari siaga darurat bencana non-alam COVID-19 menjadi status tanggap darurat hingga tanggal 29 Mai 2020. Demi keselamatan kesehatan warga Sumatera Utara, kita harus kompak memutuskan rantai penyebaran COVID-19. Mari kita berdoa kepada Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga situasi segera kembali pulih dan kita terbebas dari bencana ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh warga Sumatera Utara yang saya sayangi, hormati, dan saya banggakan, izinkan saya saat ini Dr. Restuti Hidayani Saragih, spesialis penyakit dalam, konsultan penyakit tropik infeksi, Master Hukum Kesehatan, atas nama gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Provinsi Sumatera Utara, dan juga atas nama Koordinator Bidang Pelayanan Medik Gugus Tugas Dr. Alwi Mujahid Hasibuan sebagai Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara, dan atas nama rekan kerja saya, Koordinator Lapangan dan Infrastruktur Medis Mayor Handoyo Harsono, dokter spesialis anestesi, menyampaikan laporan perkembangan di 2 rumah sakit darurat rujukan COVID-19 Provinsi Sumatera Utara. Yang pertama adalah Rumah Sakit Marta Friska Multatuli Medan yang terletak di Jalan Multatuli. Sebagaimana telah kita ketahui bersama, alhamdulillah sejak tanggal 2 April 2020 yang lalu, operasional Rumah Sakit Marta Friska Multatuli telah Sumatera Utara. Pada saat itu Bapak Gubernur langsung meresmikan sekaligus sebelumnya memimpin gladi resik terhadap simulasi dan alur penerimaan serta penanganan pasien di Rumah Sakit Marta Friska Multatuli yang diikutin oleh segenap petugas mulai dari petugas medis, paramedis, tenaga pendukung, manajemen sampai kepada rekan-rekan TNI dan Polri yang bertugas sebagai tim pengamanan di Rumah Sakit Marta Friska Multatuli dan sekitarnya. Alhamdulillah pula dalam statusnya sebagai rumah sakit darurat rujukan COVID yang hanya dipersiapkan dalam waktu beberapa hari saja, kondisi standar optimal, sekali lagi saya sampaikan kondisi standar optimal dalam bingkai rumah sakit darurat perlahan-lahan dalam waktu 1 minggu ini telah banyak yang telah kami penuhi, baik dari segi tenaga medis dan paramedis serta tenaga pendukung yang telah siap berjaga untuk dalam kurun waktu 1 bulan ke depan dan seterusnya. Kemudian juga untuk alat-alat pemeriksaan laboratorium, imaging atau radiologi. Adapun sampai dengan hari ini jumlah pasien yang sedang dirawat inap di Rumah Sakit Marta Friska Multatuli berjumlah 10 orang pasien dengan keterangan bahwa pasien yang telah dilakukan rapid test sesuai dengan hari paparannya, lebih kurang 7 hari, adalah berjumlah 7 orang dengan hasil rapid test positif. Ini sekaligus juga mungkin menjawab pertanyaan dari rekan media yang masuk ke kami. Kemudian kapasitas dari Rumah Sakit Marta Friska Multatuli ini berjumlah 110 bed yang dilengkapi dengan ICU, yang juga keseluruhan baik ruang rawat non-ICU dan ruang rawat ICU keseluruhannya telah berstandar isolasi tekanan negatif. Adapun alur yang harus saya sampaikan terutama ditujukan kepada seluruh direktur rumah sakit di Provinsi Sumatera Utara, kepada tim penyakit infeksi emerging di seluruh Provinsi Sumatera Utara, kepada tim dokter dan paramedis yang menangani COVID, sama dengan Rumah Sakit GL Tobing yang sebelumnya. Alur rujukan harus berasal dari rumah sakit. Harus sekali lagi, alur rujukan harus berasal dari rumah sakit, yaitu RSUD setempat dan atau rumah sakit swasta. Rujukan ke Rumah Sakit Marta Friska, sebagaimana Rumah Sakit GL Tobing yang sebelumnya telah terlebih dahulu 1 minggu sebelumnya dibuka, itu harus didahului dengan konfirmasi melalui telepon ke hotline Rumah Sakit Marta Friska Multatuli yang wajib dilakukan oleh DPJP atau Dokter Penanggung Jawab Pelayanan Pasien dari Rumah Sakit Rujukan Asal ke tim jaga di Rumah Sakit Marta Friska Multatuli. Adapun nomor hotline Rumah Sakit Marta Friska Multatuli sebagaimana nanti yang akan ditayangkan di layar adalah 061 4149 666, 061 41 49666 dan 0813 6213 68
2022. Untuk kedepannya, apabila nanti dirasakan Rumah Sakit Marta Friska Multatuli katakanlah mendekati ambang batas kapasitas, demikian juga Rumah Sakit GL Tobing, maka sesuai dengan rencana atau plan yang telah disampaikan oleh Bapak Gubernur Sumatera Utara, Bapak Edi Rahmayadi, kepada publik bahwa kami akan bergerak untuk membuka site-site atau calon-calon tempat rumah sakit darurat rujukan lainnya. Perkembangan yang bisa saya sampaikan selain daripada Rumah Sakit Marta Friska tentunya adalah Rumah Sakit GL Tobing Tanjung Morawa atau PTP 2 yang telah lebih dulu beroperasi. Total tepat hari ini adalah masa peralihan antara tim medis dan paramedis yang bertugas di minggu kedua dengan tim medis paramedis yang bertugas di minggu ketiga. Total pasien yang saat ini sedang dirawat inap di Rumah Sakit GL Tobing berjumlah 36 orang pasien dan 2 diantaranya sebelumnya, awalnya 38, mohon maaf, saat ini berjumlah 36 pasien, oleh karena alhamdulillahirrabbilalamin 2 orang pasien telah dinyatakan boleh pulang ke rumah untuk selanjutnya dilakukan pengawasan oleh rekan-rekan dari Dinas Kesehatan Kabupaten atau kota setempat dalam monitor oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara. Sekaligus juga menjawab pertanyaan rekan media yang masuk kepada kami, sama seperti tadi, jumlah pasien yang mendapat hasil rapid test COVID-19 positif adalah sejumlah 16 orang. Perlu saya sampaikan kepada publik bahwa rapid test adalah screening ataupun deteksi. Rapid test positif belum merupakan diagnosis final laboratorium. Semuanya harus dikonfirmasi dengan pemeriksaan PCR atau PCR atau yang lazim disebut dengan swab. Memang kendala kita di Sumatera Utara ini dan bahkan juga di seluruh Indonesia secara umum adalah agak terlambatnya atau lamanya proses datangnya hasil swab PCR oleh karena masih terpusat di Balitbangkes Kemenkes RI. Namun alhamdulillah telah ada upaya yang sama-sama kita doakan akan membuahkan hasil, yaitu Provinsi Sumatera Utara saat ini sedang dalam proses untuk mandiri mengolah spesimen untuk swab PCR di salah satu rumah sakit atau sentra laboratorium di Provinsi Sumatera Utara ini, dan Bapak Gubernur Sumatera Utara juga telah membuat MOU atau penandatanganan kesepahaman dengan Universitas Andalas yang telah lebih dulu mandiri. Mudah-mudahan dalam waktu yang tidak terlalu lama kita akan dapat memangkas waktu untuk datangnya hasil swab PCR yang merupakan hasil final diagnosis, secara sekali lagi hasil final diagnosis laboratorium, apakah PDP yang kita rawat itu merupakan kasus konfirmasi positif COVID atau bukan. Selanjutnya, izinkan saya atas nama seluruh gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 di Provinsi Sumatera Utara tidak bosan-bosannya mengucapkan banyak terima kasih, salut, hormat, dan respek setinggi-tingginya kepada seluruh tim medis dan paramedis yang bekerja di kedua rumah sakit baik GL Tobing maupun Marta Friska Multatuli, juga di seluruh, tidak hanya di rumah sakit darurat, namun juga di seluruh rumah sakit, baik Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adam Malik, Rumah Sakit Dr. Piringadi, rumah sakit umum daerah, rumah sakit swasta yang tersebar di seluruh Sumatera Utara. Kepada Anda kami berharap, kepada Anda kami menaruh kepercayaan yang sangat tinggi, kepada Anda kami sampaikan hormat dan permohonan, mohon terus kita berupaya bergabung bersama dalam menangani dan melawan COVID-19. Ucapan terima kasih ini juga saya sampaikan kepada khususnya kedua manajemen RS GL Tobing, juga RS Marta Friska Multatuli yang telah sangat berbesar hati, ikhlas bergabung bersama gugus tugas. Ucapan yang lain juga sekali lagi kami peruntukkan kepada seluruh organisasi profesi kesehatan di wilayah Sumatera Utara, baik yang bergabung di dalam IDI atau Ikatan Dokter Indonesia Wilayah Sumut,
beserta organisasi-organisasi yang bernaung di bawahnya, baik Perhimpunan Dokter Umum maupun Perhimpunan Dokter Spesialis, juga organisasi-organisasi tenaga kesehatan seperti PPNI, Persatuan Perawat Nasional Indonesia, dan masih banyak lagi keseluruhan organisasi profesi tenaga kesehatan yang telah bergabung bersama, berjuang bersama. Salam hormat untuk Anda, kita tetap berjuang, Bapak Ibu. Kemudian pesan yang mohon dengan sangat kebesaran hati kami, memohon kebesaran hati seluruh masyarakat Sumatera Utara tanpa kecuali. Kami mendapatkan banyak informasi bahwa terjadi penolakan-penolakan ataupun pengucilan-pengucilan dari masyarakat sekitar terhadap tenaga medis dan para medis yang pulang ke rumahnya pasca menunaikan tugas negara. Saya mohon dengan sangat, kalau kita lihat di Tiongkok, mereka disambut sebagai pahlawan, mereka disambut dengan penghargaan tinggi sepenuh-penuhnya dengan bungkuk hormat oleh masyarakat di sekitarnya. Mungkin kami tidak butuh itu Bapak Ibu, tapi mohon perlakukanlah kami sebagai pejuang yang mohon kesadaran kita semua. Tim medis, para medis, dan tenaga pendukung lainnya, tenaga pengamanan adalah pejuang yang memperjuangkan hidup Anda, hidup saya, hidup kita semua, hidup warga Sumatera Utara. Kami keluar bekerja untuk Anda, untuk keselamatan kita semua. Mohon pengertiannya, mohon kebesaran hatinya, jangan buat perlakuan yang tidak mengenakan kepada mereka. Selain itu akan menurunkan semangat soliditas dan persatuan kita dalam menangani, dalam tanda kutip, perang melawan COVID-19, hal itu juga merupakan tindakan yang dapat dikenai ancaman hukuman pidana. Saya kira demikian. Izinkan saya menjawab pertanyaan. Yang pertanyaan pertama tadi sudah terjawab, saya rasa berapa pasien positif. Namun ada pertanyaan dari beberapa pasien positif rapid test, ini yang di Rumah Sakit GL Tobing dan Rumah Sakit Marta Friska, berapa jumlah kontak yang memiliki hubungan keluarga dengan mereka. Saya kira mungkin ini di sesi selanjutnya, mohon izin, adalah kewenangan Bapak Kepala atau Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara, oleh karena PE atau penyelidikan epidemiologi adalah job description atau wewenang dari Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara dari masukan informasi-informasi yang didapatkan dan disatukan dari seluruh Dinas Kesehatan Kabupaten dan Kota. Yang kedua adalah, ya ini perlu saya tegaskan untuk alur, apakah puskesmas tidak bisa langsung merujuk ke rumah sakit rujukan? Jawabnya tidak bisa, oleh karena keteraturan ini sudah kami buat agar tidak terjadi kesimpang siuran. Puskesmas, apabila dokter di puskesmas mencurigai adanya kemungkinan PDP pada pasien yang ditanganinya, mohon agar puskesmas mengirimkan, merujuk pasiennya ke rumah sakit umum daerah setempat. Sekali lagi, ke rumah sakit umum daerah setempat untuk dilakukan asesmen oleh dokter dan atau dokter ahli di IGD. Di sana akan dilakukan asesmen fisik, kemudian akan dilakukan pemeriksaan laboratorium, dan yang terpenting juga adalah foto dada yang akan menunjukkan semuanya. Ketiga hal itu akan mengkonfirmasi apakah statusnya benar PDP atau tidak. Karena kita ketahui bersama, kedua rumah sakit rujukan darurat COVID-19 ini, GL Tobing dan Marta Friska, hanya merawat pasien PDP yang telah dikonfirmasi oleh dokter ahli. Kemudian bagaimana dengan kesiapan APD di puskesmas? Pertanyaan yang baik sekali Bapak Ibu, bahwa ini kami dari gugus tugas juga telah berulang kali mengingatkan kepada seluruh pimpinan daerah Forkopimda, baik Bupati, Wali Kota, kemudian juga gugus tugas di kabupaten kota, agar tidak hanya mengedepankan atau mengutamakan rumah sakit untuk kelengkapan APD, mohon agar rekan-rekan di puskesmas, medis dan paramedis juga dibagi, diupayakan untuk APD standar. Oleh karena sebagaimana yang telah menjadi komitmen Bapak Gubernur Sumatera Utara, bahwa tenaga medis dan paramedis tidak diizinkan untuk melayani pasien jika dirinya sendiri tidak terlindungi dengan APD standar. Mari kita sama-sama menuntaskan masalah ini, karena memang dalam prakteknya di lapangan APD adalah masalah besar yang harus kita jawab bersama. Yang berikutnya adalah secara umum kondisi PDP di dua rumah sakit itu bagaimana?
sejak melakukan perawatan. Baik, secara umum mungkin saya bagi GL Tobing itu memang sejak awal dikhususkan untuk PDP yang ringan dan sedang. Alhamdulillah semuanya baik, semuanya berangsur-angsur minggu kedua ini, mulai dari awal mungkin proses adaptasi, tekanan stres psikologis yang pasti manusiawi, namun mulai dari peralihan minggu pertama ke minggu kedua mereka rata-rata sudah nyaman, ya alhamdulillah sudah nyaman dan mereka rutin berolahraga. Mereka rutin berolahraga, mereka kami izinkan untuk menghirup udara segar oleh karena kelebihan Rumah Sakit GL Tobing adalah lingkungan udara yang asri, tentu dengan mengedepankan dan menerapkan precaution atau perlindungan, mereka memakai masker, pakai physical distancing, pasien-pasien kita, saudara-saudara kita tersebut secara rutin berolahraga bersama. Komunikasi juga cukup baik, sejak awal kami melibatkan rekan-rekan psikolog klinis, salut kepada rekan-rekan psikolog klinis yang tergabung dalam Ikatan Psikolog Klinis Indonesia. Rekan-rekan psikolog bukan hanya melakukan pelayanan terhadap pasien, namun juga melakukan pelayanan terhadap seluruh tim medis dan paramedis, manajemen tenaga pendukung yang membutuhkan. Karena kita tahu situasi yang dalam tanda kutip pandemi yang tidak normal ini merupakan faktor stresor psikologis baik kepada pasien dan juga kepada tim yang bertugas. Hal-hal inilah yang alhamdulillah memasuki minggu ketiga itu sudah amat sangat baik perkembangannya. Mohon dukungan dari kita semua. Titip salam saya kepada seluruh keluarga, Bapak Ibu, keluarga pasien yang di rumah. Mohon doanya, mohon dukungannya, mohon kesabarannya. Mari bersama-sama kita bahu-membahu agar Bapak, Ibu, anak, keluarga kita nantinya dapat kembali pulang, berkumpul bersama-sama dengan kita, meskipun nantinya di rumah kita tetap harus menerapkan social distancing dan physical distancing. Yang meninggal dunia itu ada, tetapi letaknya atau lokasinya adalah di Rumah Sakit Marta Friska Multatuli. Hal ini dapat dipahami oleh karena memang Marta Friska Multatuli ditujukan untuk PDP yang utamanya kondisinya sedang dan berat. Yang meninggal dunia di Rumah Sakit Marta Friska Multatuli itu berjumlah 2 orang, sampai dengan tadi pagi dini hari 2 orang. Oh mohon maaf, 3 orang, dengan dini hari tadi pagi 3 orang, dan proses perawatannya tidak lama, ya lebih kurang hanya beberapa jam sampai dengan 1 hari. Kondisinya adalah PDP berat, bahkan saya dapat katakan PDP sangat berat, dengan berbagai keadaan yang menuju kepada gagal nafas. Proses pemakaman juga telah dilakukan dengan baik, pemulasaran jenazah maupun sampai pemakaman dengan standar WHO sesuai dengan yang telah diterapkan oleh Bapak Gubernur melalui instruksi Gubernur, yaitu yang pertama adalah pemulasaran jenazah sampai dengan pemakamannya tidak boleh lebih dari waktu 4 jam. Dan ditangani oleh dokter spesialis forensik beserta tenaga pendukung pemulasaran jenazah. Kemudian bagaimana kondisi kesehatan tenaga medis yang menangani pasien? Alhamdulillah, terima kasih sekali pertanyaannya Bapak Ibu, perhatiannya kepada kami. Alhamdulillah, mungkin pada fase-fase awal sama seperti pasien, secara jujur adalah fase adaptasi. Adaptasi karena bukan hanya pasien yang dilakukan karantina dalam tanda kutip isolasi, namun tenaga medis dan paramedis juga harus berpisah dengan keluarganya pada saat menunaikan tugas. Rekan-rekan kita itu kita tempatkan di penginapan, di hotel yang memang ditujukan untuk mendukung tugas mereka dan semuanya ditanggung oleh pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Alhamdulillah minggu kedua, minggu ketiga sudah mulai terjadi perbaikan baik dalam kekompakan dari awal sudah kompak tetapi makin kompak lagi. Alhamdulillah, terima kasih sekali lagi untuk rekan-rekan yang bertugas. Dan berapa jumlah total tim medis itu berkisar 100-an ya, 100-an. Yang lalu saya sudah sampaikan lebih kurang 160 rata-ratanya. Secara keseluruhan, pertanyaan terakhir, berapa sampel dari sumut yang dikirim untuk diuji dari lab? Mohon izin, ini bukan merupakan kewenangan saya untuk menjawab, ini adalah kembali kewenangan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara, yang nantinya informasi itu akan di backup dengan data dari Balitbangkes Kemenkes RI sebagai laboratorium rujukan negara yang masih menjadi tujuan pengiriman sampel dari Provinsi Sumatera Utara. Baik, saya kira sekian yang dapat saya laporkan mengenai update perkembangan
perawatan penanganan pasien COVID-19 di 2 rumah sakit rujukan darurat Provinsi Sumatera Utara, yaitu Rumah Sakit GL Tobing Tanjung Morawa PTP 2 dan Rumah Sakit Marta Friska Multatuli Jalan Multatuli, Medan. Atas nama gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Provinsi Sumatera Utara dengan ketuanya Bapak Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi, saya mengucapkan banyak terima kasih. Mohon doa, dukungan, kontribusi sekecil apapun yang Anda bisa untuk kita semua. Dan marilah kita tanamkan pada diri kita, apapun yang kita bisa, bagilah untuk masyarakat demi kemanusiaan. Sumut lawan COVID-19 bersama kita bisa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tahu semua, saat ini virus COVID-19 telah memasuki fase yang tidak baik dan sangat mengkhawatirkan. Saya meminta seluruh masyarakat agar mengisolasi diri di rumahnya masing-masing hingga keadaan yang lebih baik. Saya paham efek terbesar dari penyebaran virus ini adalah ekonomi. Tapi saya harap saudara-saudaraku memahami jiwa kita dan jiwa orang banyak lebih berharga dari apapun. Virus corona bisa kita hindari bila mereka yang terkena penyakit ini melakukan isolasi diri. Tidak semua pasien corona harus dirawat di rumah sakit. Mereka yang tidak termasuk kelompok rentan cukup melakukan isolasi diri di rumah. Protokol isolasi diri sendiri dalam penanganan COVID-19. Mengapa orang yang diduga tertular COVID-19 diisolasi setidaknya 14 hari? Gejala COVID-19 biasanya muncul dalam rentang 1-14 hari berupa batuk, demam, atau sesak nafas. Dalam selang waktu itu, kondisi orang diduga terinfeksi COVID-19 diisolasi dan dipantau di rumah sakit, rumah, atau tempat lain. Untuk memastikan infeksi, akan dilakukan tes beberapa kali. Apabila Anda bukan kelompok rentan seperti lansia atau memiliki penyakit kronis lain seperti diabetes, jantung, kanker, penyakit paru kronik, AIDS, penyakit autoimun, dan sejenisnya, maka Anda dapat secara sukarela atau berdasarkan rekomendasi petugas kesehatan melakukan isolasi mandiri. Apakah isolasi mandiri itu? Isolasi mandiri adalah upaya mencegah penyebaran COVID-19 dengan berdiam diri di rumah sambil memantau kondisi diri kita, seraya tetap menjaga jarak aman dari orang sekitar atau keluarga. Siapa yang perlu melakukan isolasi mandiri? Siapapun yang memiliki gejala sakit seperti demam, batuk atau pilek, nyeri tenggorokan, atau gejala penyakit pernafasan lainnya, atau termasuk dalam kelompok orang dalam pemantauan atau ODP, yaitu orang yang pernah berkontak erat dengan pasien positif COVID-19 dan atau orang dengan riwayat perjalanan dari negara atau transmisi lokal COVID-19. Berapa lama waktu isolasi diri? Setidaknya selama 14 hari sampai hasil pemeriksaan sampel di laboratorium diketahui. Apa yang perlu dilakukan saat isolasi mandiri? Tinggal di rumah dan jangan keluar, kecuali untuk mencari pertolongan medis. Sebisa mungkin, gunakan kamar terpisah dan selalu jaga jarak setidaknya 1 meter dari anggota keluarga lain. Selalu gunakan masker selama masa isolasi diri. Ganti masker secara rutin apabila basah atau kotor. Lakukan pengukuran suhu harian dan observasi gejala seperti batuk atau kesulitan bernafas. Hindari berbagi peralatan makan seperti piring, sendok, garpu,
dan gelas, perlengkapan mandi seperti handuk atau sikat gigi, dan juga benda berbahan kain, misalnya pakaian atau selimut. Terapkan perilaku hidup bersih dan sehat seperti makan makanan bergizi, rutin mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, serta melakukan etika batuk dan bersin. Upayakan berada di ruang terbuka dan berjemur sinar matahari setiap pagi. Jaga kebersihan rumah dengan cairan disinfektan, terutama untuk area atau permukaan yang sering tersentuh tangan. Hubungi segera fasilitas layanan kesehatan bila sakit memburuk, seperti mengalami sesak nafas. Apa yang tidak boleh dilakukan saat isolasi mandiri? Tidak boleh keluar rumah, termasuk untuk bekerja, apalagi ke ruang publik. Bila sangat terpaksa harus keluar, gunakan masker dan hindari transportasi publik atau tempat ramai. Tidak boleh berbagi alat makan, mandi, dan pakaian bersama anggota keluarga lainnya. Cuci peralatan makan dan pakaian secara mandiri, terpisah dari anggota keluarga lain. Bila harus berbagi kamar mandi atau mesin cuci pakaian, maka bersihkan dengan desinfektan setelah dipakai. Bagaimana menjaga pertahanan tubuh selama masa isolasi mandiri? Tetap terapkan pola hidup sehat, antara lain dengan makan makanan bergizi seimbang, perbanyak buah dan sayur, istirahat yang cukup, lakukan olahraga ringan, dan hindari merokok atau minum alkohol. Isolasi mandiri bukanlah sesuatu yang sulit, namun membutuhkan komitmen baik dari diri sendiri maupun keluarga dan orang terdekat. Orang yang menjalani isolasi dapat mengalami kesepian, kekhawatiran, dan ketidaknyamanan saat mengalami gejala sakit. Maka mereka perlu dibantu, didukung, dan diberi semangat. Mari saling berempati, perkuat solidaritas, dan bersama kita melawan corona.